Selamat pagi, jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua Februari. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan yang katanya adalah Hari Kasih Sayang. Walaupun sebetulnya Hari Kasih Sayang harusnya terjadi setiap hari ya Bapak Ibu sekalian, tapi 14 Februari memang kita rasakan, kita rayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Hari ini saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan yang juga mempertanyakan kasih sayang kita sama Tuhan. Mari kita membaca bersama dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakannya buat kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya membaca ayat ini berkali-kali dari sejak pertama kali saya mengenal Alkitab sampai saat ini di tengah pelayanan saya sebagai seorang pendeta, dan tidak terasa sudah 1 tahun sejak peneguhan saya pada tanggal 2 Februari 2021 yang lalu. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh saya. Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Kalau mau asal jawab, ya mungkin mudah. Saya akan dengan mudah mengatakan, "Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau." Tapi ketika saya mencoba untuk membayangkan Tuhan ada di hadapan saya dan bertanya, "Yael, apakah Engkau mengasihi aku?" Jujur ini bukan pertanyaan yang mudah untuk saya jawab. Masih lebih mudah untuk menjawab pertanyaan suami, "Hai istriku, Yael istriku, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihimu." Karena suami saya ada di depan mata. Dan lebih dari itu, ketika kita mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihimu," maka ada sebuah tuntutan yang jauh lebih berat yang harus saya ikuti dan harus saya jalani sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menggembalakan domba. Menggembalakan domba itu sangat tidak mudah. Karena sebagai seorang pendeta, saya sendiri adalah domba. Saya bukan gembala. Saya adalah domba. Saya sendiri masih harus dituntun Tuhan. Saya sendiri masih harus ditarik sama Tuhan. Kalau udah mulai nyeleweng ke kiri, mulai menyeleweng ke kanan, saya sendiri masih punya pandangan yang rabun, pandangan yang terbatas, dan kadang hati yang masih suka melenceng. Bagaimana saya bisa mengembalakan domba-domba Tuhan? Bukankah itu tanggung jawab yang begitu besar? Lebih lagi dari itu,
Rasa kasih saya kepada Tuhan harus ditunjukkan pada ketaatan total, bukan ketaatan setengah-setengah. Karena setiap kita dipanggil untuk jadi full timer Tuhan sebetulnya. Yang dikatakan, oh ini pendeta itu kan full timer, sedangkan kalau jemaat mah part time aja. Sebetulnya enggak. Setiap kita dipanggil untuk jadi full timernya Tuhan. Karena kita harus tetap menjaga nama baik Tuhan selama 24 jam. Saya tidak boleh menjaga nama baik Tuhan hanya ketika saya berada di gereja. Saya tidak boleh hanya menjaga nama baik Tuhan ketika saya berkhotbah atau ketika saya sedang menggunakan pakaian kependetaan saya, menggunakan kolar saya. Saya harus bisa tetap menjaga nama baik Tuhan ketika saya cuma pakai kaos dan pakai celana pendek sambil nyapu halaman. Saya harus tetap menjaga kemuliaan Tuhan dan nama baik Tuhan ketika saya sedang mengajar anak saya di rumah yang mungkin tidak dilihat oleh siapa-siapa. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga dipanggil untuk jadi full timernya Tuhan, untuk melayani dengan sabar, dengan kasih siapapun orang-orang yang hadir dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ditanya sama Tuhan saat ini, hai anakku, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira apa jawaban kita? Dan ketika Tuhan bertanya bahkan sampai 3 kali, seakan-akan Tuhan gak percaya, bagaimana kita harus mengkondisikan hati dan pikiran kita untuk mengatakan, ya Tuhan, saya mau belajar untuk mengasihimu. Walaupun mungkin saya tidak bisa mengasihimu dengan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Engkau. Tapi saya mau belajar untuk mengasihimu sepanjang kehidupan saya, selama hidup itu masih dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita ditantang bukan hanya untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita dengan pemberian coklat di hari Valentine. Hari ini kita ditantang untuk tidak hanya memberikan hadiah-hadiah tahunan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kekasih kita, kepada orang-orang yang kita anggap berharga. Tapi hari ini kita ditantang untuk menunjukkan dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Yesus yang sudah mau mati buat kita, yang sudah mau berkorban buat kita di atas kayu salib, dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru dan kebebasan yang sungguh bebas. Apakah kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihinya setiap hari? Ini menjadi panggilan buat kita semua. Mari kita menjawabnya dengan juga mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya mengasihi Tuhan hanya bisa dilakukan dengan kasih Tuhan yang berdiam dalam diri kita. Kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan bila hati kita hanya terisi oleh ego, hanya oleh kemarahan, oleh kekecewaan, oleh keluh kesah kita kepada Tuhan, karena hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kasih kepada Tuhan hanya bisa diwujudkan kalau ada kasih Tuhan di dalam kita. Mari kita undang kasih Tuhan untuk lebih lagi menguasai hati dan pikiran kita. Dan mari kita berjuang untuk mengasihi Dia dalam setiap tarikan nafas kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang.